Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Arimil Wakatobi. Kali ini kita akan membahas tentang tanya jawab atau masalah aplikasi EDS 2020 COVID-19 versi 2020A. Di draft ini ada sekitar 36 halaman, ada beberapa pertanyaan. Semua masalah tentang aplikasi EDS 2020 COVID-19 versi 2020A ada di sini. Ini adalah kumpulan masalahnya, tapi di sini saya akan membahas beberapa masalah, tidak semuanya. Ini masalah yang akan bahas adalah masalah yang banyak saya lihat di grup-grup WA atau di grup Facebook yang teman-teman tanyakan. Jadi sebenarnya di sini ada semua jawabannya. Oke, jadi ini tentang pertama itu instalasi. Saya tidak akan ini untuk instalasi ini jelas ya. Untuk yang sudah sinkron gunakan installer versi 2020A. Jadi harus di uninstall yang sudah sinkron ya. Yang belum sinkron itu gunakan patch. Oke, kita lanjut. Ini masalah, kita lewati saja ini. Nah, ini yang banyak ditanyakan sama teman-teman yang saya lihat di grup-grup Facebook dan WA. Ketika sudah melakukan instalasi dan saat selesai proses registrasi terdapat keterangan maaf beberapa data tidak masuk. Jadi ini adalah atau disebabkan karena ukuran profil saat di-download dia tidak sempurna atau tidak masuk semuanya. Jadi ini ada profil 1 KB dan ukuran normal itu sampai 400 atau maksud saya 4000 KB atau 4 MB. Jadi kalau ada masalah seperti ini silakan install ulang dan registrasi kembali, gunakan profil baru dan pastikan profilnya ukurannya tidak 1 KB atau ukuran normalnya 4 MB. Oke, selanjutnya ini masalah ini juga setelah berhasil melakukan registrasi namun ketika login gagal, tulisannya muncul seperti ini. Ini dikarenakan sama jawabnya sama seperti tadi, ukuran profil, masalahnya di profil juga. Jadi gunakan profil terbaru, pastikan profilnya normal, ukuran 2 MB ya, 2000 KB. Ini mungkin yang 2000 KB ini bagi yang belum melakukan pengisian ya. Oke, selanjutnya ini kita lewati saja, ini spesifikasi. Ini sama spesifikasinya dengan Dapodik. Oke. Yang tidak bisa 100% ini karena masih ada yang belum terisi ya. Oke, lanjut. Oke, ini ada yang double. Kalau ada yang double silakan lakukan masuk di manajemen pengguna, lakukan pilih garis 3 samping kanan yang ini ya, yang ini. Kemudian pilih hapus ke selanjutnya ya, maka akan terhapus apabila double. Ini ada yang double. Oke. Selanjutnya ini tentang ini banyak sebenarnya ditanyakan sama teman-teman saat mengupload file CSV padahal sudah diisi dan sudah dipastikan NPSN dan email responden itu sudah sesuai atau NIK dan UPTK sudah sesuai, tapi masih muncul seperti ini. Untuk masalah ini yang sudah sesuai, masalah ini ya, itu masih dalam proses identifikasi. Sampai saat ini belum ada solusi. Solusinya itu yang seumpamanya solusi pertamanya harusnya dipastikan dulu NPSN dan email responden itu sudah sesuai. Kalau sudah sesuai berarti memang itu belum ada solusinya, tuh belum bisa dijawab pertanyaan itu. Oke, ini untuk SLB. Oke. Nah, ini juga banyak
yang muncul seperti ini saat hitung rapor mutu sekolah tidak ditemukan. Untuk masalah ini teman-teman harus wajib gunakan Dapodik versi 2021B. Kalau muncul seperti ini, pastikan dulu Dapodiknya versi berapa ya. Nah, kalau sudah versi 2021B kemudian masih terjadi seperti ini, silakan uninstall Dapodiknya dan install kembali dari Dapodik 2021, 2021A dan terakhir 2001B. Lakukan registrasi. Setelah itu silakan lakukan hitung rapor mutu. Kalau kemarin saya buat tutorial tentang ini, bisa diklik di pojokan atas video. Saya itu kemarin bedanya dengan ini, saya itu install ulang dengan aplikasi PMP saya. Oke, lanjut. Bagaimana? Ini juga yang banyak terjadi. Sudah hitung rapor mutu tapi banyak yang nol. Itu tanda jaring-jaring laba-labanya nol. Oke, untuk masalah ini silakan teman-teman masuk ke beranda, klik restore data dan hitung total kemajuan. Di sini ya, ini pilih respondennya di checklist semua responden, kemudian klik lanjut, tunggu proses hingga selesai. Kalau menurut saya, kalau hitung total kemajuan itu atau restore data, hitung total keseluruhan itu baiknya jangan langsung semua ya, apalagi laptopnya tidak terlalu bagus, baiknya sebagian-sebagian saja. Setelah selesai, maka lakukan hitung ulang rapor mutu, maka rapor mutunya tidak akan nol lagi. Oke, jadi ini untuk masalah yang rapor mutu yang nol. Lanjut, ini juga banyak yang terhenti di poin ketiga. Untuk yang ini, cek versi aplikasi Dapodik harus versi terbaru saat ini versinya 2021B. Jika sudah merasa update 2021B, maka lakukan hapus history browser, kemudian F5. Oke, ini untuk jawaban masalah ini. Lanjut, ini juga yang terhenti di poin keempat. Untuk masalah ini instrumennya ada di instrumen kepala sekolah. Solusinya ketika terakhir sinkron belum dipilih kandidat. Biasanya kan akun kepala sekolah atau akun OPS itu kita tidak centang jadi kandidat ya, jadi akan muncul seperti ini. Jadi registrasi ulang, jadikan kandidat responden, hitung kemajuan Anda, isi jadi kosong. Kalau seumpamanya kosong, nanti tinggal diisi ulang saja. Isi ulang bagi yang manual. Kalau yang punya file CSV, tinggal di-upload lagi. Nah, inilah keuntungannya kalau pakai CSV sebenarnya atau offline survey. Kita punya backup filenya sih, jadi tinggal di-upload. Langkah selanjutnya hitung total kemajuan. Yang kelima, hitung rapor mutu, maka akan lancar hitung rapor mutunya. Oke, selanjutnya ini nanti teman-teman lihat saja untuk sinkronisasinya. Ini yang double seperti ini tidak masalah sih. Ini tidak masalah. Ini kalau yang seperti ini bisa terjadi karena di dalam aplikasi Dapodik teman-teman itu ada beberapa sekolah. Bisa dilihat ini solusinya ada di sini. Oke, jadi ini juga masalahnya kalau muncul seperti ini, silakan lakukan tarik data. Bukan tarik data, maksudnya registrasi dengan Dapodik lokal. Langsung saja registrasi dengan Dapodik lokal. Itu datanya tidak akan hilang. Oke. Kalau ini tentang
service di PMPDB dan PMP Web Serve. Ini caranya harus ini biasanya tidak running. Ini tidak running. Jadi kalau masalah seperti ini cek saja di service-nya. Coba saya lihat di service. Saya akan perlihatkan ya. Service. Oke, tidak bisa melakukan koneksi dengan database. Ini sebenarnya jelas ya, tapi saya akan perlihatkan di menu service. Oke, bisa di service ini teman-teman cari PMPDB dan PMP Web Serve. Mana ya? Ini PMPDB dan PMP Web Serve. Pastikan ini running. Ini sudah running ya. Karena memang PMP saya tidak ada masalahnya. Jadi kalau muncul seperti nah ini double. Jadi kalau muncul seperti ini harus dipastikan bahwa PMP ini running. PMP Web Serve dan PMPDB-nya. Kalau tidak running silakan klik di sini, kemudian klik. Kalau semuanya tidak running pasti di sini ada tombol atau menu start. Kalau ada menu startnya silakan klik start. Oke, ini juga sama. Oke. Kalau seumpamanya tetap tidak bisa, silakan diklik ini. Klik lagi PMPDB-nya, kemudian stop. Dua-duanya di stop. Dan lakukan install aplikasi Dapodik. Aplikasi PMP versi 2020A-nya. Langsung saja install, maka akan terinstall. Tidak akan muncul keterangan aplikasi ini sudah terinstall karena kita sudah matikan PMP Web Serve dan PMPDB-nya. Langsung saja setelah itu, setelah lakukan install, jangan lupa dijalankan kembali tadi PMP Web Serve dan PMPDB-nya yang sudah teman-teman stop. Tapi untuk jaga-jaga, baiknya lakukan di folder database, masuk ke C program file 86 EDS COVID-19, cari database, kemudian copy dan simpan di tempat di folder atau di hard disk eksternal supaya lebih aman. Oke. Selanjutnya ini untuk yang ini nanti teman-teman baca saja. Oke, jadi nanti teman-teman baca saja. Kalau mau ambil draftnya silahkan klik di pojok kanan. Maksud saya di deskripsi video karena linknya ini kami akan simpan di sana. Nanti silahkan di download supaya teman-teman lebih paham, dibaca baik-baik. Semua masalahnya ada di sini dan solusinya ada di sini. Oke, demikian tentang tanya jawab EDS 2020 COVID-19 versi 2020A. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.